Assalamualaikum, selamat siang, selamat hari Minggu semuanya yang sedang liburan berkumpul bersama keluarga barangkali atau orang terkasih. Saya Kak Rose, siap ikut serta menemani Anda di acara Rumping No Secret. Ada Daniel juga yang menemani kita hari ini beserta beberapa bintang tamu yang sudah siap kita kulik-kulik ya. Tapi kita ke pojokan dulu seperti biasanya untuk membahas apa sih yang lagi ramai menuai banyak apa sih rasa penasaran netizen, komentar baik itu pro dan kontra untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini dari postingannya Angger Dimas. Angger Dimas ini kan ayahnya Dante yang kemarin itu meninggal karena tenggelam dan ada satu tersangkanya gitu, yaitu kekasihnya si ibu Tamara Tiasmara. Nah 2 hari yang lalu Angger Dimas ini seorang DJ ini kan ulang tahun, terus dia posting foto di kuburan anaknya dan sambil ada tabur bunga gitu ya. Nah di sini sih kolom komentarnya ditutup. Cuman ada satu postingan yang sama teman-temannya itu kolom komentarnya dibuka. Nah keributannya terjadi di situ. Ya, karena ada yang kemudian bertanya, memberikan informasi, bunyinya adalah gitu ya. Mana komentarnya coba di satu nih ya, dari ini tulisannya. Bisa ngomong dulu kan, oh iya ya, dibilang bisa ngomong dulu kan ke Mas Angger kalau mau diganti bunganya, nggak usah asal main buang aja bunganya. Ini sebenarnya ada lagi kan sebelum ini. Mana? Itu loh yang dibilang katanya nih netizen ini bilang katanya bunganya yang ditabur Angger Dimas 2 hari yang lalu itu disapu sama Tamara gitu kan. Terus baru nyambung deh, emaknya Dante sapuin bunga yang Angger Dimas tabur ke makam Dante. Kenapa emaknya kayak gitu sih sama bapaknya Dante? Ini kok tahu ya dia ya? Apakah dia di situ terus melihat? Kok tahu banget gitu 2 hari sudahnya apa ya? Terus ada lagi yang komentar, kok gitu sih emaknya kan kalau mau beresin bisa ngomong dulu ke bapaknya gitu kan. Coba lagi yang berikutnya tadi, ayo. Bilang ngomong, ayo cepet. Nih ya, terus habis gitu nih kan bisa ngomong sama bapaknya. Terus ada lagi yang komentar, kalau ini yang membela Tamara ya. Kok sok tahu, saya hanya membalas mas komen bapak itu yang di atas. Masalah izin atau apa, masalah mereka berdua, saya sebagai netizen hanya berkomentar selayaknya. Ya gitulah pro kontra deh, ada yang bilang katanya, kan itu udah diklarifikasi sama Tamara di story-nya gitu ya. Tapi ternyata ya kita nggak ada yang lihat story-nya seperti apa klarifikasinya. Oh yang Berti yang mana sih Berti? Ini yang 2 orang komen ini emang temannya Angger ya. Cuman tadi komentar yang tadi yang disapu bunganya itu di like sama Angger Dimas. Tuh di like. Ya ini kan temannya emang di like. Ini juga di like gitu ya. Iya kalau benar mungkin karena temannya komen jadi dia like kali. Terus habis gitu ya udah, terus habis itu salah satu postingan story-nya Angger Dimas bunyinya nggak tahu hubungannya atau enggak, dia bilang tulisannya adalah trust no one gitu kan. Ya udah sih gitu aja sih sebenarnya kan ini kan ya, sebenarnya kalau dibilang orang tuh gosip harus ketemu ngomong gitu enggak juga ya. Ternyata kita banyak hal-hal yang menjadi tanda tanya kayak wow benarkah seperti itu melalui sosial media ya, tapi kan kita nggak tahu kebenarannya ya kan. Yang berikutnya kita langsung aja ke bintang tamu kita yang pertama. Nah kalau ini bukan gosip, ini udah beneran karena dia sempat melaporkan Gatan yang kemarin itu. Gatan itu adalah mantan suami 2 artis ya, Cut Keke sama Dina Lorenza. Kemarin dia ditangkap lagi karena kasus penembakan gitu dan juga di kedapatan di dalam tubuhnya itu mengandung narkoba ya. Ternyata di tahun 2019 Natalie Holscher itu juga pernah punya kasus, yaitu asistennya Natalie ini pernah dipukul gitu ya, dianiaya oleh Gatan. Benarkah bahwa pada saat itu kemudian damai? Kenapa? Ada apa? Kenapa kok mau damai? Kita lihat dulu profilnya Natalie Holscher berikut ini. Natalie Holscher, artis kelahiran 1992 ini pernah menikah dengan komedian Sule pada 2020 dan dikaruniai seorang putra namun bercerai pada Agustus 2022. Perempuan yang mengaku hubungannya telah membaik dengan mantan suami setelah sebelumnya saling sindir di media sosial ini 24 Februari kemarin menerima kehadiran Sule yang menjenguk anaknya Azam. Namun sang anak yang terus menangis ini membuat Sule menduga kehadirannya menjadi penyebab, padahal hal itu karena sang anak masih mengantuk.
Pada 2019 lalu, asisten Natalie sempat melaporkan Gatan setelah diduga menganiaya Stefano Alia yang membela Natalie karena digoda oleh Gatan. 29 Februari kemarin, Gatan menjadi tersangka karena percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal. Natalie berkomentar bahwa Gatan memang orang yang bermasalah. Bagaimana Natalie menerapkan parenting yang baik untuk membesarkan anaknya Azam? Seperti apa tanggapan Natalie yang didoakan netizen rujuk dengan Sule? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Natalie. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh, ini kalau kita dengar berita-berita ternyata ada kaitannya sama ini, ada kaitannya sama ternyata yang kemarin yang ramai ya. Gatan ketangkep karena itu juga viral tuh videonya dia melakukan penembakan. Itu ternyata tahun 2019 pernah punya kasus juga sama kamu ya? Pernah dulu. Sama asisten kamu? Iya. Oke, ini ada artikelnya, bunyinya adalah gini. Kontroversi Gatan pernah menggoda Natalie Holscher di klub malam. Jadi buruan kasus penembakan ternyata Gatan saat pernah aniaya asisten Natalie dan terlibat narkoba gitu. Kalau boleh diceritain lagi, emang waktu itu emang kamu digodain atau gimana sih? Sebenarnya itu artikelnya salah, bukan di klub malam tapi di restoran. Oh, di waktu restoran? Itu. Iya, di restoran tapi udah jam 12-an gitu. Mungkin dia baru pulang dari mana, kan nggak tahu. Terus? Nah, waktu itu Gatannya minta nomor telepon aku. Cuma dilindungin lah sama asistenku gitu. Kamu nggak kenal tuh ya? Nggak kenal. Kamu juga nggak tahu dia siapa, dia pernah jadi mantan siapa, suaminya siapa, nggak tahu. tahu. Oke, terus? Udah, akhirnya ya udah dilerai sama dilindungin sama asistenku. Baru langsung langsung dia dalam keadaan sadar atau agak tipsi-tipsi gitu? nggak ngerti deh. Pokoknya berantem gitu. Terus akhirnya kamu selamatnya gimana? Apa aku? Pada saat itu berhentinya tuh karena aku nggak bisa nyelamatin diri aku sendiri. Aku mojok aja karena di situ dikeroyok, nggak cuma Gatan aja tapi rame-rame. Oh, satu asisten kamu itu? Astaga. Ini ada videonya ya pada saat itu ya. Kamu kan sempat bikin videonya terus sebut-sebut namanya siapa. Nah, kamu bisa tahu namanya itu? Nggak tahu siapa. Nggak tahu namanya Gatan? Nggak tahu. Tapi udah terkenal mungkin di Kemang namanya Gatan. Makanya aku tanya siapa namanya tadi itu. Oh, dan benarkah pada saat kejadian orang-orang sekitar itu bilang ya udahlah kabur gitu ya? Iya, dia bilang gitu, ya udahlah kabur aja, jangan ntar gini-gini ngeri lah apa gitu. Katanya udah terkenal begitu. Oke, coba kita lihat seperti apa videonya pada saat itu ya 2019. Asisten gue digebukin sama Gatan. Gatan siapa namanya, Mas? Yang udah. Gatan siapa namanya? Hah? Jangan takut loh. Gatan siapa namanya? Natalie. Kamu kan katanya awalnya nggak tahu kan dia itu siapa. Akhirnya tahu dia itu adalah beliau itu dari mana? Setelah kejadian dia dipukuli di luar, terus saya tanya sama orang sekitar. Ini siapa nih? Ini G siapa nih? G siapa nama panjangnya? Saya tanya. Gitu. Orang sekitar jadi udah tahu dia. Udah tahu dia. Dan emang ada reputasi yang mengikuti gitu. Iya, orang sekitar sana bilang mending pulang aja daripada nanti kenapa-kenapa. Gitu langsung pulang aja. Dan kamu kan katanya sempat ketika habis dia di luar tuh ya itulah ya dianiaya. Begitu yang bersangkutan masuk terus kamu ngasih nomor telepon gitu. Iya, daripada dia udah keburu bonyok gimana. Kamu gitu ngasih nomor telepon kamu atau nomor telepon kamu yang ngasih nomor telepon ngasal aja Kak, daripada nanti asistenku kayak gimana. Jadi begitu itu sudah langsung selesai tuh, kabur langsung. Oh enggak, masih digebuk terus diseret. Astaga, kan ada bukti CCTV-nya kan sempat ada juga di berita juga. Kan kamu kan bantu melaporkan ya, asisten kan kamu melaporkan. Tapi kan kita lihat pada saat proses itu sempat ramai dan kamu sempat dituding pansos karena ngerasa ada yang bilang bahwa kan bukan kamu yang dipukulin. Tapi akhirnya terbuktikan sekarang. Itu yang membuat kamu mengatakan ya udah lega gitu ya. Iya, akhirnya maksudnya aku akhirnya udah terbukti sekarang kalau memang ya dia sering ada masalah gitu. Bukan kamu pansos ya. Tapi akhirnya waktu itu selesai dengan jalan damai. Dari asistenku jalan damai. Dia keputusannya asistenmu ya. Tapi ada pengancaman gitu gak sih? Sebelum berdamai sih ada ancaman-ancaman. Cuma kalau aku nggak takut karena aku memang benar-benar sayang sama asistenku kan. Jadi benar-benar mau ngebela banget, udah berdarah kayak gimana tahu. Tapi ya udahlah, asistenku maunya berdamai, ya udah. Ya, maksudnya pengancaman ini bentuknya apa? SMS, WhatsApp atau didatengin atau gimana? Oh enggak, diancam juga lewat media. Oh gitu? Natalie kalau ini kamu juga bisa masuk penjara bla bla bla. Oh gitu. Diancam akan, iya. Oke. Nah kenapa akhirnya mau damai ya, tanya asistennya ya. Mungkin dia pusing juga kan karena ya udahlah gitu damai daripada
panjang juga kan karena Takut juga mungkin ya. Bisa mungkin juga sih ya. takut. Nah ini yang kemarin terakhir viral adalah pada saat dia melakukan penembakan gitu ya. Kemarin kan pengacaranya Gatan juga udah mengatakan bahwa itu bukan serta-merta dia menembak tapi ada provokasi gitu dia bilang. Terus lokasi kejadian itu juga rukonya keluarganya si Gatan gitu ya. Seperti apa sih videonya yang viral berikut ini? Bang, kondisinya sehat ya bang? Angkatan sehat ya bang? Mantap bang. Pada saat ditangkap polisi ya, Mas senyum-senyum gitu. Tapi kamu pada saat kasus itu pernah ketemu langsung sama dia? Enggak, Apanya kuasa hukum aja? karena dicari-cari lagi kabur kemana. Karena aku udah punya bukti kuat kan waktu itu CCTV langsung aku pegang yang dari restoran itu. Jadi kelihatan jelas semuanya. Dan sudah gitu kamu nggak pernah ketemu lagi sama dia? Karena dikabur nggak tahu kemana. Oh, sampai kejadian ini baru kamu tahu lagi ada berita tentang Jadi dia? yang berkoar-koar itu adalah keluarga Yang bersangkutan? Iya. Oh, kamu sendiri nggak pernah ketemu langsung sama dia? Enggak. Oh, baiklah. Nah, kita beralih ke yang selanjutnya ya. Ini kalau Natali soal kontennya sama anaknya, sama Sule juga. Ini kemarin ada yang rame. Kan Sule emang sering datang gitu ya sekarang, bikin konten juga, ketemu anaknya gitu. Tapi ada satu video di mana pada saat azam anak kamu digendong Sule itu kelihatan nangis gitu. Nah, netizen malah nyalain dia, ya kan? Kita lihat yang berikut. Ada videonya berikutnya. No, tapi nggak boleh pulang. Ya udah kalau Ajam nangis, enggak tos. Kalau Ajam nangis berarti ayah pulang lagi. Ada bapaknya tetap nangis. Kirain pas begitu datang gua nangis ya kan? Enggak dong, enggak kan? Oh enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah putri. Hak dulu, hak. Ya, namanya juga anak kecil kalau lagi bete kan ya. Enggak, jadi sebenarnya itu aku udah chat sama Akang. Aku bilang kalau jam segini udah waktunya tidur gitu. Kalau enggak pasti akan cranky. Rewel. Iya, pasti akan rewel. Oke. Jadi pas kemarin itu udah tidur. Oh, pantesan. Cuma dibangunin, Marah dia makanya itu. nangis gitu. Tapi kalau netizen melihatnya dari sudut yang berbeda ya. Coba kita baca komentarnya apa tuh. Salamanya orang anak diajak nginep sama Pudel biar deket sama ayahnya nggak pernah diizinin. Malah lebih deket ke pacar-pacarnya gonta-ganti. Alhasil sama bapaknya jadi nggak deket sih gitu ya. Ini tetangga kamu ya komentarnya. Kok dia kayak tahu banget ya. Yang berikutnya. Itu nangis akibat jarang sama ayahnya, jadi merasa orang asing harus banyak-banyak main sama ayahnya. Yang berikut ada lagi, yang jelas ego sama emosi yang didahulukan, bukan anak meskipun dan beberapa kali ganti terbukti kan nggak ada yang cocok. Oh gitu. Ini komentarnya, kamu baca komentarnya emosi nggak? Udah biasa aja. Oh, udah. Udah kebal. Ya udahlah biarin, kan netizen yang paling tahu, mungkin netizen yang lebih dekat dari aku dibanding asistenku sendiri ya. Yang lihat aslinya. Tapi emang anak kamu belum boleh nginep atau? Karena anak aku itu kalau malam itu masih Nyariin masih ibunya. nyari aku, dan dia tangannya harus nyariin tangan aku gitu loh. Jadi belum bisa Belum bisa nginep. dilepas. Karena umur masih baru banget 2 tahun. Tapi kalau ada yang bilang bahwa ya karena temannya mungkin temannya ibunya banyak gitu sehingga dia merasa dekat sama ini terus tiba-tiba hilang, mungkin itu yang membuat dia insecure gitu. Kalau pendapat kamu gimana? Nggak masalah sih, kalau kemarin pun juga Putdel sempat ngajakin main, iya oke. Nggak masalah ya? Bapaknya ngajakin main ke rumah, nggak apa-apa, nggak masalah. Asalkan pulang jam 8, karena kalau udah jam 9, jam 10 udah cranky, udah waktunya tidur gitu. Nah, ini juga ada kan banyak juga ya pada saat Pudel itu ketemu Azam. Dan juga ada Sule, ada Natali juga ya. Sila lihat videonya berikutnya. Dinosaurus nih, ayah beli dinosaurus kemarin kan lihat ada dinosaurus. Ah, tuh dinosaurus putih. Wow. Tuh ya.
ini kan hubungan kalian tuh kan sempat lihat ada berbalas komen, ya kan. Ini sampai akhirnya bisa tuh terjalin silaturahmi lagi tuh, siapa yang hubungin siapa atau? Sebenarnya kita berdua sih sama-sama saling, karena kalau kemarin kan memang masih panas-panasnya ya Kak ya. Kalau sekarang udah lebih berdamai sama diri sendiri dan sekarang udah kayak lebih ngelihat anak gitu. Oke, baiklah. Nah sekarang kita mau dudukan Natalie di kursi fitnah atau fakta. Boleh ke kamar mandi nggak? Ini sama sosok, aduh aku menyebutnya apa ya? Ini bos aku. Bos kamu ya, bos Iya, kamu. bos Bos aku. kamu yang dulu juga, aku nggak tahu dulu apa masih sekarang komedian ya. Dia itu sudah hampir 4 kali nih ya. Ini mau yang keempat. Menjadi anggota dewan. Oh, sebelum dia ke kursi Senayan, kita dudukan dulu di kursi kita ya. Salah satu profil Eko Patrio berikut ini. Eko Hendro Purnomo, komedian sekaligus politisi kelahiran 1970 yang sudah 3 periode menjabat sebagai anggota legislatif ini berpotensi terpilih menjadi anggota DPR Dapil DKI Jakarta 1 dengan perolehan suara sementara sebanyak 27.525. Pria yang mengaku menghabiskan lebih dari 2 miliar untuk kampanye ini mengajak sejumlah selebriti untuk nyalek seperti Uya Kuya dan Pasha Ungu hingga membiayai Opi Kumis saat kampanye. Anggota grup lawak Patrio yang menikah dengan Fiona pada 2001 dan dikaruniai 3 anak ini Oktober lalu merayakan anniversary pernikahan ke-22 tahun dengan memposting kompilasi foto kebersamaannya dan berdoa semoga langgeng dan selalu setia. Di mana pernikahannya menjadi pernikahan artis pertama yang ditayangkan di TV dan Eko sempat ditawari bantuan oleh Ibu Tutut Soeharto, namun ia hanya meminta izin untuk bisa menikah di Masjid Atin. Apa yang membuat Eko Patrio kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif? Dan bagaimana caranya menjaga pernikahan agar jauh dari berita miring? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bergabung Eko Patrio di sini, langsung kita dudukkan. Ya, kita tanya-tanya, jawab dengan jujur apa adanya kan. Seru ya Kalau- acara brownies gini ya. Hei, lumayan. aduh. Bukan acara brownies, Apa? strong woman. Oh, strong woman. Thank you lo udah diundang iya, Islam itu tolong- indah. Tolong Ya. honornya dikoreksi dulu acara saya. Thank you lo udah diundang Islam itu indah ya. Oke, baiklah. Duduk di sini, jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Salah. Natalie dulu deh ternyata. Natalie, fitnah atau fakta? Kalau kamu tuh sering banget curhat sama Pak Bos kamu ini ya kan. Terutama soal masalah hubungan-hubungan dan bahkan kamu pernah mau dicariin jodoh sama Eko Patrio, seorang politisi juga. Tapi nggak jadi, fitnah atau fakta? Gimana bos? Sering curhat ya tapi? Kalau sering curhat iya, karena aku udah menganggap Mas Eko ini udah kayak kakek, salah. Kakek. Udah kayak papa Bukan kakek, mohon maaf, saya omanya dia ya. Halo oma. Iya, sering curhat. Oke. Paling kalau masalah pribadi tuh sering curhatnya ke Mas Eko. Terus benar katanya pernah mau dijodoh-jodohin, dikenal-kenalin. Ini ya, siapa yang nggak mau lihat muka cakep kayak begini gitu kan? Memang pas sudah ada, lu mau nggak sama Natalie? Saya yang mikir, nggak pantas deh Natalie sama dia gitu akhirnya jatuhnya. Iya serius. Selektif ya dia ya, posesif. Iya posesif, jadi jatuhnya udah kayak anak gua banget dia gitu. Oke lanjut, Eko Patrio, fitnah atau fakta? Duh kamu nih kayaknya akan keempat kalinya ya, luar biasa. Duh, Amin. gak sia-sia kamu menggelontorkan dana miliaran rupiah, fitnah atau fakta? Kalau buat saya sih gini ya, bukan 2,7 miliar itu fitnah atau fakta? Itu Itu tadi. fitnah, aku rasa fitnah. Iya, fitnah kan harusnya 4,7. Enggak. Ya, benar itu karena kondisinya kan saya berbagi sama teman-teman yang lain. Oh ya berarti nggak mungkin 4,7 Enggak, lah. 2,7 tadi bilangnya. Enggak kan di bawah saya itu ada Opi Kumis, ada teman-teman yang lain. Ya berbagi, saya bikin spanduk, dia bikin spanduk juga apa segala macam. Ya ini bikin spanduk gitu loh. Iya, ampun. Jadi artinya berbagi aja. Bagi-bagi duit. Ya bukan bagi-bagi duit, bagi-bagi kerjaan gitu ya, ngeringanin saya. Saya bikin spanduk saya doang. Coba kita lihat seperti apa videonya Eko Patrio mengeluarkan miliaran rupiah. Oh bahasanya miliaran. Ih, budget yang habis Mas Eko dari 1, 2, 3, 4. Jadi kalau waktu awal saya aja waktu itu cuma 620 juta. 620 juta. Yang kedua karena saya udah punya modal orang dan sebagainya. Ini di Jawa Timur ya waktu itu ya. Itu malah 500 jutaan. Nah, yang ketiga saya dipindahin ke Jakarta, itu lumayan. Bisa 3 kali lipat. Jadi kurang lebih 2 miliar. Yang Ya. terakhir? Yang terakhir ini 2,7. Gak percaya bohong percaya? banget, dikit amat. Lah,
Ya gini loh, kenapa bilang dikit? Karena saya alhamdulillah merawat teman-teman semuanya selama 5 tahun. Selama 5 tahun program-program pemerintah kita jembatanin, terus ketemu grassroots, ketemu saksi, ketemu ya itu berarti 2,7 itu pada saat harinya, ya kan? Bukan hari hanya. Hari hanya berapa? Hari hanya enggak, pokoknya itu buat selama 8 bulan campaign. Ya, 8 bulan campaign. Nggak mungkin lah. Kok nggak mungkin? Biaya uang sekolah anak aja kayak lebih dari. Kan ini kampanye apa urusannya anak sekolah ya? Nggak ikutan bos aku soalnya. Tapi untungnya punya modal sosial. Jadi keterkenal. Yang mahal itu kan adalah apa? Memelihara keterkenalan gitu. Nah, modal sosial saya udah punya itu. Nah, jadi semua itu di-maintain dari jauh-jauh hari selama berapa tuh? Ya 5 tahun, benar. Ya? Jadi setelah dilantik, ketemu lagi dengan masyarakat yang sama, ngobrol lagi, menyerap aspirasi, menyalurkan aspirasi kayak gitu. Gitu. Oke, lanjut. Pernah nggak pernah nih Mas Eko ya? Pernah nggak pernah nggak jadi ajak teman artis nyalek karena orientasinya dia terlalu duit? Ya ada lah, ada. Dia minta langsung segini gitu ya? Enggak, aku dapat berapa? Ya iya bener nggak? Lo salah ya? Ya aku dapat berapa? Gue bilang, lu bukan job nih. Ya, ini pengabdian gitu. Tapi ya sudahlah ya, karena kan persepsi teman-teman yang lain kan berbeda. Pernah nggak pernah udah ngajak artis buat nyalek, tapi orangnya males-malesan, jadi kamu malah jadi beban? Oh iya ada juga. Udah masuk, udah segala macam ya. Nih ya, nih kosnya segini udah ya gitu. Kok perasaan dia nggak turun-turun, ketemu masyarakat segala macam. Lu gimana? Lagi dapet job, lagi syuting, lagi segala macam. Sebentar lagi ini mau pemilu nih, mau pencoblosan. Aduh lupa. Ya sudahlah ya, itu 2,7 dari sekian itu juga sama gitu. Pernah nggak pernah ada artisnya justru minta sama kamu, Mas Eko aku dong ini dong, tapi ternyata kamu yang males sama dia. Kayaknya enggak. Enggak ada ya. Kamu selalu terima aja ya? Saya artinya gini, memberikan gambaran dulu, lalu diberikan klasifikasi dan klarifikasi. Kalau buat gua sih lu nggak usah nyalek lah ya. Kalaupun nyalek lu nggak usah DPR RI, mendingan DPRD aja. Karena apa? Karena terlalu cakupannya terlalu luas, gini kayak gitu sih. Terus kalau Mas, Pak Eli udahlah misalnya gitu ya. Udah Pak Eli, mendingan jadi kader aja gitu, kayak gitu. Jadi Pak Eli itu kenapa nggak jadi? Iya Pak Eli jadi kader aja lebih bagus. Jadi di poin mana? 1, 2, apa 3 dia? Yang tadi loh, yang ada apa di Muntabas. Yang terakhir lu nanya apa tadi? Gue menjawab padanya. Kamu yang males kayaknya, kayaknya nggak usah deh. Ya bukan males, maksudnya Pak Eli lebih baik lu nemenin gua, nggak usah nyalek. Karena kalau nyalek kan beban juga gitu ya. Bebannya apa Mas Eko? Bebannya? Bebannya kan begini, ketemu masyarakat, udah gitu juga butuh knowledge yang jelas dan sebagainya gitu. Kalau dia kan yang penting keriaan aja. Oke baik. Pernah nggak pernah lihat teman artis yang nyalek terus dia bagi-bagi amplop? Apa gimana teman? Lihat teman artis yang nyalek terus dia bagi-bagi amplop. Nggak ada duitnya, amplop doang. Dia lucu ya. Cocok nggak jadi nyalek lah salah. Sampai Facebooker ya. Pernah nggak kayak gitu? Ya jarang sih saya ngeliat. Karena artis tuh lebih banyak karena sudah ada popularitas disentuh hatinya segala macam. Pernah nggak pernah pas jadi anggota ada teman datang minta tolong bantuin masalah apa gitu? Oh pernah, misalnya Mas Eko kan di kantor tuh ada ambulan, aku butuh buat ngantar orang tuaku dari sini ke Semarang segala macam. Oh boleh bawa silakan. Pernah nggak pernah bolos kerja jadi anggota dewan ambil job syuting? Udah, kalau itu pengabdian udah nggak mungkin lah ya. Benar. Dan sekarang lihat ya, saya nggak ada loh program gitu. Iya makanya tolong dong dibagi sama yang lain ya. Enggak, kalau kan gimana, saya nggak ada program TV, jadi saya lebih ke sana. Oh gitu. Iya. Pernah nggak pernah pakai fasilitas negara buat urus keluarga? Apa? Mobil, dinas. Lah mobil saya aja dipinjam orang tadi barusan itu ambulan tadi. Oh iya. Oke lanjut Vita, tebak tanah Natali. Kalau hubungan kamu dengan mantan suami kamu dan tiktokers yang namanya, hubungan mantan suami kamu dengan tiktoker yang namanya Santuika. Bisa ini nggak soundnya? Nggak terlalu gimana gitu. Deng. Namanya Santuika, itu ya serius. Kalau buat aku gini ya, masalah pernikahan ya. Kan kamu yang tanya. Itu serius, karena udah dikenalin ke kamu segala, fitnah atau fakta?
Makanya Sama program mantan panjang ya. suami Ini atau jago mana? nyinyir banget ya. Bener ya. Mantan suami Makanya apa program yang mana panjang. nih? Ada 2. Tadi kan bilang mantan suami. Jadi hubungan mantan suami kamu sih sama TikToker Santuika itu. Oh udah dikenalin. Udah dikenalin. Udah serius dikenalin. emang? Udah ditaruh di thumbnail YouTube-nya Kang Sule langsung kok ada. Kalau aku malah belum dikenalin loh. Kamu belum dikenal? Ih bisa-bisanya. Aku tuh ya. makanya ya sama dia juga tuh kadang ngejatan. Kalau kayak mama ngerumpi. Kok Patria, fitnah atau fakta? Kalau kamu memang diamanatkan oleh partai untuk mencari teman-teman artis gitu, yang punya bibit-bibit unggul untuk jadi anggota dewan, fitnah atau fakta? Ya artinya kan gini ya, kebetulan teman-teman tuh yang mau nyalek segala macam kalau melalui partai saya gitu ya, dia memang pintunya ke saya dulu gitu loh. Oh kalau teman artis tuh? Nih ya teman artis kebanyakan, ya kayak Lula Kamal apa segala. Ya saya suka kasih gambaran gini-gini. Termasuk dari partai lain gitu ya, misalnya adalah teman-teman gitu. Konsultasi dulu? Iya ngobrol, datang ke kantor segala macam. Aku kasih gambaran begini loh ya. Jadi anggota dewan begini, terusnya nanti akan mengganggu kinerja kamu di dunia entertain pastinya karena harus mendahulukan di parlemen dan sebagainya gitu. Jadi ngomong pahitnya dulu gitu. Oke. Coba kita tadi foto yang tadi nih yang paling lama, yang kamu bujuk paling lama siapa? Ada nggak? Mana sih? Ada Opi Kumis. Hah? Paling lama Uya Kuya. Sampai ketemu di Amerika segala macam kagak mau sombong banget. Uya Kuya benar. Oh iya, Uya Kuya. Enggak, terus kenapa kamu Uya harus Kuya sampai 6 tahun baru gabung. Enggak, kamu kenapa ngotot ngajak dia? Ya, Setelah yang berikut ini jawabannya jangan kemana-mana.